Ya, kita coba membuat satu video lagi mengenai contoh penggabungan HTML dengan CSS ya. Nah, contoh soal ini saya bagi dalam 6 sesi ya, 6 sesi. Nama filenya modul HTML CSS -1 ini sesi HTML. Oke. Nah, contoh penggabungan ini kalau kita jalankan akan begini ya. Jadi ada judul atas itu sebagai modul 1 sesi 1 sorry. Kemudian ada teks berjalan ini sesi 2. Kemudian ada isinya ini yang biru semua ini isi. Ini sesi 3. Kemudian ada menu. Ini sesi 4. Kemudian ada sesi 5. Ini ya. Sesi 5 ada catatan siapa yang buat web ini ya. Jadi hak ciptanya taruh di sini. Kemudian ya sesi saya lupa ini menu langsung ada bagian isinya ya. Jadi warna biru ini adalah isi webnya, kemudian ada menu dan isinya apa. Jadi kok pilih menu pertama akan keluar ini, menu kedua tentu lain lagi ya. Nah ini kira-kira modul untuk penggabungan HTML dengan CSS ya. Kita lihat teks programnya. Kita mulai saja ini. Jadi dokumen HTML-nya nama file modul HTML CS -1 sesi 1. Nah, kita tidak menggunakan doctype karena apa? Ini tidak standar. Jadi langsung dengan HTML. Jadi kalau Anda mau buat atau melihat skrip ini ataupun dokumen HTML ini, baris ini, baris 1 nama file ini dibuang, nggak boleh ada karena nggak jalan nanti. Kemudian baris 01, 02 dan seterusnya juga harus dibuang, nggak ada. Jadi ini karena dia naskah untuk penjelasan, maka saya buat nomor barisnya ya. Kita lihat seperti biasa HTML ada head, kemudian tutup head, ada title terbalik sedikit ini ya, ada meta ya. Nah metanya harus ditulis sedemikian rupa karena ini tidak standar ya, tidak standar. Kemudian karena kita menggunakan CSS, HTML digabung dengan CSS, kita buat satu file CSS dengan nama file contoh CSS. Nanti di bawah di belakang ada apa isi file ini. Ya, tulisannya mesti begini, link, rel, style sheet, kemudian type, text, garis miring CS dan seterusnya. Ini baku. Oke, kita tutup di head karena dia ada di head. Nah, kemudian body ya. Kita mulai buka. Ini kata tagging center biar halaman web kita itu di tengah-tengah ya. Nah, di sini ada div. Kita menggunakan blok-blok atau bagian-bagian ya. Di sini ada div ID utama. Jadi kalau kita lihat, kita jalankan ya, ada ID utama, kemudian ada judul atas. Nah, ini modul sesi 1 judul atas dulu. Kemudian berupa tabel dia, ada tabel, kemudian tabelnya sebelah kiri ya, kemudian bordernya 0. Nah, kita mulai dengan baris pertama, TR, ditutup di sini ya. Kemudian baris kedua, TR, ditutup di sini ya. Nah, Anda perhatikan di sini, di dalam TR ada sel ya, sel untuk menampilkan logo PNG ya, ini nama judulnya, maka image
source, ini nama file logonya, lebarnya 100, tingginya 100. Nah, karena dia nggak cukup satu baris, maka row span kita pakai 2. Jadi kita ambil, kita gabung 2 baris ya. Nah, jadi 2 baris ini TR pertama, ini tutupnya TL, ini TR yang kedua, tutupnya TR sini. Nah, ada tulisan ya, yang rata kiri, tag rata kiri. Ya, baris pertama, tag rata kiri, baris kedua. Jadi ini untuk sesi pertama, centernya ditutup, div-nya ditutup, ya, div utama tadi, kemudian body HTML. Nah, kalau script ini dijalankan, kita akan mendapatkan ini, ya. Jadi kalau ini scriptnya dijalankan, dia akan ada border yang paling luar, ini ID utama. Kemudian ini judul atas, ya, judul atasnya tadi, itu ya. Judul atasnya ada 2 baris, yang kolom pertamanya digabung, kolom keduanya tidak digabung ya. Nah, jadi demikian. Ini sesi 1. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada 6 sesi saja. Ya, kita lanjut dengan sesi 2. Nah, sesi 2 ini tentu saya menggunakan yang sesi 1 tadi, ya, dari baris 2 sampai ini, ya, tabel div. Nah, sesi 2 ini berupa judul yang berjalan kan, tambahannya. Jadi yang sesi 1 sampai tabel ini tutup tabel, sesi 2-nya hanya ini, judul bergerak, ya. Ada more queue, scroll mau 6. Ini kecepatannya, angka 6 ini, ya. Kalau dia kecil dia lebih cepat, kalau dia besar dia akan. Teks bergerak dari kiri ke kanan, ini yang akan jalan. Ditutup, ya, ini tagging ataupun elemen, ya. Ditutup, kemudian ditutup div-nya, dan ini div-nya lagi sampai HTML sini, ya. Gitu. Jadi bagian atau sesi 1 tadi di atas ditambah ini. Jadi kalau kita lihat yang jalan dengan sesi 2 ini, nah, ada tambahannya. Di samping sesi 1 tadi udah jadi, ya. Ini ada tambahan yang kedua. Ya, sesi 2-nya hanya menambah 1 div ini, bagian ini. Jadi ada utama, garis paling luar, kemudian ada judul atas ini, ya. Kemudian ada tag berjalan, ya. Nah, kita bagi satu-satu tuh, ya. Oke. Nah, kita kembali tadi ke teksnya ini, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda buat ini cuma jadi satu file nanti, ya, yang sampai sesi 6 itu jadi satu file. Ini sesi 2 karena saya coba menjelaskan satu-satu, ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dengan sesi ketiga. Nah, sesi 3 ini hanya tambahan, ya. Jadi sesi 2, sesi 1 dan sesi 2 itu ada. Ini teks sesi 1, ya, sampai tabel. Kemudian ada judul bergerak sesi 2. Nah, sesi 3 hanya ini saja tambahannya. Setelah itu tutup kan. Nah, kalau kita lihat, Anda perhatikan, ini kalau kita lihat sesi 3 itu tampilannya begini. Nah, jadi ada kembali tadi, ya, ada garis yang paling luar itu utama, 1 bingkai, kemudian divisi judul atas, kemudian ada divisi tag berjalan. Nah, ini divisi isi, ya. Nah, warnanya kan biru nih. Nah, pengaturannya bagaimana? Nah, ini yang diatur di CSS, ya. Kita lihat teks CSS-nya, ya. Teks CSS-nya itu
Kalau kita lihat ada di paling bawah ya. Paling bawah di sini. Kita lihat, nah ini dia tag CSS ya. Nama file CSS, contoh garis bawah CSS titik CSS ya. Ini komentarnya dimulai dengan garis bintang, terus apa komentarnya ditutup. Jadi berbeda dengan HTML ya. Untuk file tipenya style sheet ya. Oke, anchornya kita kasih warna colornya black dan seterusnya. Tag dekorasi nggak ada. Nah ini utama, itu bingkai utama atau div utama tadi ya. Ini pengaturannya di sini semua ya. Jadi utama, kemudian judul atas ya. Judul atasnya ini ya. Judul atas ada pengaturannya ya. Clear dulu semuanya, ada lebarnya 750, tingginya 110, margin top dan seterusnya, padding dan seterusnya. Anda sudah belajar ini di CSS ya. Jangan lupa garis anunya mesti ada ini ya, tutup ya. Border color black, radius 5, backgroundnya. Nah ini backgroundnya Anda perhatikan ini judul tadi mana tag bergerak yang ini ya. Nah, tag bergerak ya. Sorry, tag bergerak isi ya tadi ya, isi ini. Isi ini. Isi. Kita sampai isi kan tadi ya, yang warnanya itu ya. Oke, nah ini 750, tingginya 176. Kemudian margin dan seterusnya. Nah, ini backgroundnya berwarna ini. Oke. Jadi warna biru ini ya. Warna biru ini ya. Itu diatur di sini. Nih. Oke. Nah, kemudian berikutnya kan kalau kita lanjutkan lagi, ini CSS-nya kan. Kita lihat naskahnya lagi. Sebentar, ini kita turunkan. Kita naikkan naskahnya. Oke. Naskahnya di atas tadi nomor 3 ya. Bagian 3. 5. Ini bagian 3. Sisi 3. Sisi 3. Oke. Jadi pengaturannya hanya ditambah dengan judul isi saja. Ini 3. Mungkin sampai di situ. Jadi di dokumen HTML-nya cukup begini. Oke. Nah, berikutnya kan ada tambahan nanti. Kita lihat tuh sesi keempat kali ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Iya, lanjut ya dengan sesi 4. Nah, sesi 4 itu sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 ikut. Jadi kalau ini yang atas-atas ini sesi 1, ini sesi 2, kemudian nah ini tadi. Kalau tadi kosong ya, div isi terus ditutup di sini, kita tambah 2, sisi kiri dan menu ya. Jadi kita taruh di kiri atau di kanan ya, menu gitu ya, menu. Ada menunya di sini, kemudian ada yang sebelah kanannya. Jadi ada 2 bagian nih, kiri dengan kanan. Jadi kalau kita lihat di sesi 4 ini, sesi 4 kalau kita jalankan, tampilannya kan begini jadinya ya. Ini baru yang menunya. Yang ininya belum dimasukkan ya. Jadi ini waktu jalankannya ini nggak dimasukkan nih ya. Oke, karena masih kosong sebelah kanannya gitu atau sebelah kirinya ya. Kita lihat lagi teksnya. Oke, div isi sisi kanan. Nah, setelah itu langsung ditutup kan? Berarti belum ada tambahannya. Tutup langsung selesai. Nah, pada
Mungkin pada sesi 5 nanti akan dijelaskan apa isiannya ya, yang sebelah kiri tadi atau sebelah kanan tadi ya. Oke, mungkin itu jadi gampang saja. Kalau kita lihat ini ya, sesi 4 tadi tampilan ini ada menu. Kemudian kalau kita lihat lagi yang kelimanya ada di bawah ya. Kita ada yang bawah, di bawah sini yang apa? 5 nih. Nah, yang keenamnya baru ditambah, dimaksudkan ya. Oke. Jadi kita sampai sesi 4. Ini aja dulu. Nanti kita tambah sesi 5 ternyata yang untuk bagian yang buat webnya. Sampai di situ ada pertanyaan. Ya, ada baiknya sebelum masuk ke sesi 5, saya coba membahas sedikit style sheet-nya ya. Contoh CSS, titik CSS tadi. Ini anchor-nya, color-nya black, terus margin-nya Anda perhatikan 0, 10, 0, 10. Berarti atasnya 10, 0, sorry. Ya, atas dulu ya, atas 10, atas 0, kanannya 10, bawahnya 0, kirinya 10 ya. Tag decoration nggak ada, itu maksudnya. Jadi ini untuk atas, untuk kanan, untuk bawah, untuk kiri. Oke, utama ini. Jadi kita mengatur bahwa bingkainya itu lebarnya 768, tingginya mengikuti isi nanti kan, auto. Nah, marginnya itu 4, 4, 4, 4, jadi semuanya 4. Bingkainya satu saja, solid, kemudian black. Nah, border radius 5 itu kalau chrome ataupun ya itu bentuknya nggak lancip, jadi ada border radius ya bulat ya. Nah, backgroundnya Anda lihat ini putih semua nih, FFF ya, putih. Nah, judul atas ini, judul atas kan dipanggil di div kan, ini pada sesi 1 ya, sesi 1. Kalau kita lihat sesi 1 tadi ini ya, sesi 1 Anda perhatikan ya. Nah, Anda ID judul atas. Nah, ini tulisan ini ya. Tulisan utama judul atas ini mesti sama di CSS-nya. Jadi Anda boleh ngasih nama apa aja, tapi tulisannya mesti sama. Kalau enggak keambil dia. Karena dia ID ya. Jadi dia div diatur. Ya, pengaturan kelompok ini akan menggunakan CSS judul atas. Judul atasnya tadi kalau kita lihat ini ya. Judul atasnya ini. Oke. Clear boot berarti 22 kita hapus dulu, biasa CLS ya. Lebarnya 750, tingginya 110, topnya margin top. Nah, kalau ini dia tanpa ada ada minus top gitu. Berarti ini kita minta yang atas. Kalau tadi kan kata kuncinya cuma margin saja. Langsung angka gitu ya. Jadi angka pertama itu untuk atas, angka kedua untuk kanan, angka ketiga untuk bawah, dan angka keempat untuk yang kiri. Pemisahnya hanya spasi ya. Nah, kalau ini langsung bottomnya 4. Nah, padding ada tahu ganjalan itu ya. Padding yang atas, kanan, bawah, kiri. Nah, untuk ukuran teksnya 20. Family-nya Arial. Pakai bold ya. Color-nya ini. Ya, jadi kalau color berarti teksnya kita kasih warna. Oke. Dari kanan ya. Terus border white-nya 1, style ini black, radius sama ya. Background judul atas white sama dengan yang utama ya. Utamanya ini putih juga gitu ya. Judul atas nih. Kemudian judul bergerak tadi udah kita jelaskan. Nama pemanggilnya ID-nya harus sama
ini pakai hashtag, ya hashtag, karena kita menggunakan ID. Kalau kita pakai kelas ini pakai titik, dot, ya, bedanya di situ. Oke, ini ada pengaturannya hampir sama, hanya angka ini aja berbeda, ya. Jadi web kita ini statis, ya, jadi tidak melar, ya, tidak mengikut layar browser, tetapi diatur hanya tampilannya segitu, ya, lebarnya cuma 750 pixel gitu. Oke, nah kemudian isi tadi, ya, jelas, ya, isi tadi yang biru ini. Oke, nah kemudian isi kiri atau isi kanan, ya, aturannya ini yang menu, ya, menu, ya. Nah isi kiri terdiri dari isi menu A, displaynya blok. Jadi kalau kita mau milih-milih itu pakai anchor, ya. Nah kemudian ada A hover. Nah kalau kita tunjuk dia berwarna hitam. Ini warna, ya, warna. Kita tunjuk dia A hover, ya, itu. Ini masih isi menu. Kemudian nah isi kanan, ya, masih left gitu, ya. Kemudian lebarnya 570. Jadi ini yang isi kanan yang kalender tadi, ya, yang tabel tadi. Oke. Nah, judul bawahnya ini, ya. Anda boleh lihat nanti kita sampai ke sesi 5 kalau nggak salah, ada pemanggilan judul bawah nih. Oke. Sampai di situ kita coba tadi masuk ke sesi 5, ya. Sesi 5 ini. Jadi sesi 5 itu sesi 1 ikut, sesi 2 ikut, sesi 3 ikut, sesi 4 ikut. Ya. Ini yang tadi, ya. Sesi kanan. Nah, ini sesi 5. Udah ada isi kanan dan seterusnya. Judul bawah nih, judul bawah cuman begini aja, ya. Judul bawah kemudian di div ini ditulis, ya. Jadi Anda lihat ada bingkainya, pengaturan bingkainya itu ya di CSS, ya. Oke, sampai di situ. Ini sesi 5, ya. Tampilannya tadi sesi 5 itu 1 2 3 4 5 ini. Nah, jadi udah hampir selesai. Nah, sesi 6 kita masukin isi yang satunya ini, ya. Jadi demikian untuk contoh penggabungan HTML dengan CSS. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Sesi terakhir, sesi 6, sesi yang paling lengkap. Artinya sesi 1 ada, sesi 2 ada judul bergerakan, sesi 3 isi, ya. Kemudian sesi 4 ada menu, ya, yang di sini, ya. Sesi 4 udah. Nah, sesi kelima ada judul, ya. Judulnya di bawah sini tadi, ya. Judul, ya. Nah, sesi utama, sesi 6 kita nambah ini. Jadi sebelum baris 112 tadi kan judul, kan, ya. Sesi 5 kita nambah ini. Ini berupa tabel untuk kita isi, ya. Kita isi tabel. Nah, jadi kita mulainya di sini, isi kanan ini, ya. Isi kanan atau isi kiri, terserah Anda lah maunya gimana, ya. Nah, dengan demikian kalau kita lihat tampilannya 43, 44 ini sisipan, ya, disisip. 44 ini sisip sampai ini 110. Setelah itu masuk ke yang tadi sesi 5, ada judul di bawah ini, ya, judul bawah. Jadi sesi 6 ini hanya melengkapi bagian yang kalau kita lihat anunya 1 2 3 4 5 6 ini.
Nah, gitu ya. Belum. Satu lagi ya. Sorry. Yang ini. Jadi ini kita tambah nih sesi 6. Nah, ini berupa tabel. Ya, tadi. Jadi kalau kita lihat ya yang paling lengkap ya sesi 6. Ada semua. Judul atas ada, ya. Frame utama ada, ya. Frame utama. Oke, kemudian bagian atas, judul atas. Kemudian ada tag berjalan, ya. Kemudian ada isi ini semua, ya, isi. Oke, ini bagian apa? Sesi 3 warna biru. Sesi 4-nya masuk ada menu, kita masukkan menu, ya. Kita masukkan menu. Sesi 5 kita masukkan bagian catatan siapa yang membuat, ya, informasi yang membuat, ya, copyright dan sebagainya di sini. Nah, sesi 6 kita lengkapi dengan tabel yang kosong, ya, dari isi ini, ya. Jadi kira-kira demikian contoh penggabungan HTML dengan CSS, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Mungkin sampai di sini dulu contoh penggabungan HTML dengan CSS.